Cek sendiri ya bahwa statusnya sudah berlaku nih teman-teman ya, statusnya sudah berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa informasi penting seputar seleksi PPPK tahun 2024. Dan kali ini saya akan membahas mengenai informasi penting seputar ASN teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, spesial kali ini saya akan membahas mengenai undang-undang terbaru terkait dengan peraturan ASN ya teman-teman, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini bisa teman-teman download sendiri di peraturan.bpk.go.id teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk file peraturannya teman-teman silahkan download sendiri ya. Nah ini mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang terakhir kita gunakan itu yang itu teman-teman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian sekarang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa cek sendiri ya bahwa statusnya sudah berlaku nih teman-teman ya, statusnya sudah berlaku. Dan untuk isinya langsung aja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN teman-teman ya, mengenai ASN aparatur sipil negara. Ini adalah yang terbaru mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Menimbangnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Di sini teman-teman bisa lihat mengenai bab 2 teman-teman ya, terkait dengan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku teman-teman ya. Ini ada banyak sekali, silahkan teman-teman bisa cek sendiri teman-teman ya. Nah kemudian di bab kedua, jenis dan kedudukan, di sini teman-teman perlu perhatikan bahwa pegawai ASN itu terdiri dari dua teman-teman ya, PNS dan PPPK. Kemudian ada yang tanya kenapa harus beda? Kenapa harus beda namanya ya, harus beda nama, kenapa? Padahal kan kita sama-sama ASN katanya ya. Ini yang mengakibatkan perbedaan antara teman-teman yang udah jadi PNS sama PPPK. Teman-teman, kenapa pemerintah membedakannya? Ini kemungkinan karena jalur tesnya aja beda ya. Ini karena tesnya beda, kemudian tahap-tahap mengikuti kompetensi juga teman-teman beda ya, tahap kompetensi yang diujikan itu juga beda. Jadi kemungkinan itu yang mengakibatkan namanya dibedakan ya. Kalau namanya sama-sama PNS, sama-sama seleksi CPNS, maka tentunya teman-teman nanti tesnya akan sama. Teman-teman nggak mau kan tesnya sama, supaya lebih mudah. Ini jalurnya untuk teman-teman yang sudah honor, ini jalurnya teman-teman yang baru gitu teman-teman ya. Jadi beda soalnya, beda jalurnya dan beda juga afirmasi yang diberikan teman-teman, makanya namanya beda gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, di pasal 6 ketentuan mengenai ruang lingkup tugas dan jabatan itu diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian di pasal 7, pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai. Jadi baik itu P3K maupun CPNS itu dapat NIP teman-teman ya, dapat NIP. Kemudian ketentuan lebih lanjut ada di peraturan pemerintah teman-teman. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan adalah pegawai ASN nih di pasal 9 harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi teman-teman kalau mau jadi ASN nggak boleh gabung di partai politik teman-teman ya, nggak boleh jadi tim suksesnya dan lain sebagainya. Teman-teman harus netral teman-teman ya. ASN itu harus netral.
Dia boleh milih teman-teman, tapi nggak harus jadi tim sukses, nggak harus berkoar-koar pilih ini pilih itu, nggak boleh ya. Cukup teman-teman nanti pas pemilihan datang untuk milih aja. Itu teman-teman yang disebut dengan netral ya, bukan konetrik, netral ya, bukan malah tidak memilih ya, tapi memilih tapi netral teman-teman dalam prosesnya. Jadi nggak memihak salah satu partai politik gitu teman-teman. Kemudian di sini untuk fungsinya sudah ada teman-teman ya, ada pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dan selanjutnya ya. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa lihat di pasal 11, pegawai ASN bertugas apa sih? Melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik ya, kebijakan publik, pelayanan publik, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya teman-teman untuk bagian ketiga, teman-teman boleh baca sendiri teman-teman ya. Terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri, kita lihat di poin-poin intinya aja ya. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, kemudian di pasal 19 jabatan ASN diisi dari pegawai ASN, kemudian jabatan ASN tertentu dapat diisi dari TNI teman-teman ya, dan juga kepolisian negara gitu teman-teman. Ini teman-teman saya rasa udah tahu sama seperti sebelumnya. Oke teman-teman, yang gak kalah pentingnya, ini sempat kemarin saya jadikan VT dan lumayan rame teman-teman ya, mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita mulai dari haknya dulu. Di pasal 21, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan, pengakuan berupa material dan atau non material teman-teman. Jadi ASN di sini disebutkan apa? PNS dan PPPK teman-teman ya, dan PPPK, tidak hanya PNS saja. Kemudian di sini komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, kemudian ada lingkungan kerja, pengembangan diri dan juga bantuan hukum. Nah, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A yang tadi paling pertama disebut, itu berupa gaji dan juga upah. Kemudian di bawahnya lagi kan ada teman-teman penghargaan bersifat motivasi, itu ada bentuk finansial dan juga non finansial. Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, tunjangan dan fasilitas berupa jabatan dan atau tunjangan fasilitas individu teman-teman ya. Tunjangan dan fasilitas jabatan, ada tunjangan dan fasilitas individu. Selanjutnya teman-teman untuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri dari beberapa hal. Ini jaminan sosialnya lumayan banyak teman-teman, ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pensiun dan hari tua. Jadi teman-teman pastikan di sini pensiun sama hari tua teman-teman dapat ya. PPPK dan PNS itu dapat karena dia masuk di ASN, teman-teman tergolong ASN. Kemudian lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik dan non fisik lingkungan kerjanya ya teman-teman ya. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F yaitu pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi ya, bisa dari seminar-seminar, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya teman-teman.
Nah, kemudian untuk bantuan hukum itu ada litigasi dan non-litigasi. Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, ini tergantung dari kemampuan keuangan negara ya, pembagiannya kita belum tahu, tapi karena sudah tergolong di ASN keduanya, kemungkinan keduanya mendapatkan sama rata, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin tergantung dari jabatannya juga, teman-teman ya. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini, teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Nah, kemudian teman-teman di sini di pasal 22 jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Jadi nanti ya setelah teman-teman pensiun, namanya juga jaminan pensiun. Misalkan teman-teman pensiunnya di umur 58 tahun, maka dibayarkan setelah itu, gitu teman-teman. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Jadi ada dari pemerintah dan ada dari iuran pegawai ASN yang sudah terkumpul gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah bagian kedua, bagian dari kewajiban. Karena haknya tadi udah disebutkan dan tidak ada pembeda dari teman-teman yang PNS maupun PPPK. Kak, kenapa seragamnya masih beda? Kita tunggu dulu teman-teman, siapa tahu nanti bakalan sama gitu ya. Kenapa bisa beda? Karena teman-teman juga mungkin kayak yang tadi saya bilang pertama ya, karena jalur malesnya juga beda. Jadi mungkin ada beberapa hal yang dibedakan, tapi yang penting hak dan kewajiban teman-teman sama ya teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasa teman-teman ya, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang RI, Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya teman-teman. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN, menjaga netralitas yang tadi ya tidak boleh masuk politik-politik teman-teman ya, netralitas, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah ini teman-teman ya, ada nanti kan pernyataannya, bersedia ditempatkan dimanapun di wilayah NKRI itu udah harus teman-teman untuk pegawai ASN. Dan teman-teman selanjutnya bisa baca sendiri mengenai kewajiban ya. Kelembagaan juga masih bisa teman-teman baca sendiri teman-teman ya. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati ppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli, 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Nah teman-teman, berikutnya di bab yang ke-8 terkait dengan manajemen ASN. Nah ini manajemennya dipecah menjadi dua. Manajemen ASN ini meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Kemudian manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit namanya ya teman-teman ya. Merit atau merit teman-teman ya, coba nanti di komen aja. Nah selanjutnya kita bahas lagi mengenai penerapan manajemen ASN yang bekerja di instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Ada penyesuaian, kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.
Ini manajemen ASN, teman-teman bisa baca sendiri ya, ini terkait dengan manajemennya aja teman-teman ya, perencanaan, pengadaan, penguatan kayak gitu dan seterusnya, ada pemberhentian juga, ada aturan-aturannya teman-teman. Oke teman-teman, kemudian di paragraf 8 mengenai pemberian penghargaan dan pengakuan, ini kita lihat komponen penghargaan dan pengakuan bagi ASN diberikan secara adil, layak, dan komprehensif. Kemudian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat teman-teman. Kemudian untuk pendanaan di instansi daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah gitu teman-teman ya. Dan yang berikutnya mengenai pemberhentian, ini ada atas permintaan sendiri dan ada tidak atas permintaan sendiri. Apa itu kriterianya teman-teman? Nah, untuk pemberhentian atas permintaan sendiri itu karena dia apa? Tentunya mengundurkan diri karena dia minta sendiri teman-teman ya. Nah, teman-teman jadi pastikan teman-teman yang kemarin berniat mau mengundurkan diri dari P3K jangan dulu teman-teman ya, karena hak dan kewajiban teman-teman sudah sama. Dan di sini kalau teman-teman mengundurkan diri itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu kalau tahun-tahun kemarin itu 1 tahun tidak bisa mendaftar menjadi ASN. Jadi teman-teman nunggu dulu 1 tahun, 1 periode berikutnya baru bisa daftar di ASN lagi gitu. Kemudian untuk pemberhentian tidak atas permintaan sendiri ini ada beberapa alasan, yaitu bisa melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, misalkan kalau di teman-teman ada yang 58 pensiunnya maka di sana baru diberhentikan tidak atas permintaan sendiri karena murni pensiun gitu. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Ini mungkin yang masuk di PHK dan lain sebagainya teman-teman ya. Tidak cakap jasmani dan rohani, ini udah nggak bisa diperkerjakan lagi misalkan karena sakit atau apa, nggak cakap lagi jasmani dan rohaninya. Kemudian tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin, dipidana dengan pidana penjara teman-teman ya, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Nih paling singkat 2 tahun teman-teman ya, 2 tahun paling singkat. Kemudian dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian mengurus partai politik. Nah, di sini teman-teman hati-hati ya buat teman-teman yang lagi masuk di ranah politik. Ini menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka teman-teman tidak lagi menjadi ASN. Karena sikap netralitasnya itu udah nggak ada lagi teman-teman ya. Jadi ini harus berhati-hati. Ini hati-hati teman-teman ya. Jangan bilang karena saya di daerah di pelosok nggak ada yang tahu. Jangan bilang begitu teman-teman ya. Teman-teman harus waspada dan nggak boleh ikut di partai politik. Oke teman-teman, untuk pemberhentian pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikategorikan sebagai pemberhentian tidak hormat. Huruf A, G, I, dan J dikategorikan sebagai pemberhentian tidak hormat. A, G, I, J. A, G, I, J. A ini penyelewengan, kemudian pelanggaran disiplin, kemudian terkena pidana, dan juga mengurus partai politik. Ini termasuk pemberhentian tidak hormat, teman-teman. Kemudian untuk PNS yang diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, menjalani cuti di luar tanggungan negara, maka dia diberhentikan tapi sementara doang. Oke, kemudian untuk teman-teman pegawai yang ditahan karena menjadi tersangka untuk mendukung proses hukum, ini dilakukan juga pemberhentian sementara teman-teman ya. Nih pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum ya, alasannya ada kenapa dia diberhentikan sementara. Kemudian pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini untuk usia pensiun, batas usia pensiun ini penting teman-teman ya untuk jabatan pegawai ASN. Nah, untuk teman-teman yang jabatan manajerial itu usia pensiunnya 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas itu batasnya 58 tahun. Teman-teman ya, bisa dibedakan antara pejabat yang pensiun di usia 58 atau usia 60 tahun. Coba teman-teman komen, kira-kira teman-teman kalau daftar jadi ASN itu akan pensiun di usia berapa? 58 atau 60 tahun.
Oke teman-teman, untuk jabatan non-manajerial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional dan 58 tahun untuk pejabat pelaksana teman-teman ya. Untuk fungsionalnya ada peraturan perundang-undangan lanjutan lagi. Kalau yang pejabat pelaksana itu 58 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini mungkin teman-teman tidak saya bacakan ya, teman-teman bisa baca sendiri. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Nah, bisa jadi pejabat negara nih, teman-teman yang tertarik boleh baca-baca dulu ya. PNS yang diangkat menjadi ketua, ya ini juga Mahkamah Konstitusi ya, sama nanti teman-teman boleh baca sendiri. Pejabat-pejabat negara ini organisasi. Kita lihat dulu teman-teman ya, yang penting untuk dibaca ya. Digitalisasi manajemen ASN. Nah teman-teman, kita bahas sedikit mengenai bab 13 ya, mengenai larangan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Jadi tidak boleh keluarganya yang diangkat atau siapapun. Jadi dari pihak ASN atau pegawai ASN nggak boleh ngangkat orang-orang untuk mengisi jabatan ASN yang kosong. Misalkan ada yang meninggal dunia, langsung diambil dijadikan ASN di kantornya, nggak boleh, atau di tempatnya itu nggak boleh teman-teman ya. Di sini seleksi ASN harus melalui satu pintu dari SSC ASN teman-teman, seperti itu. Jadi nggak boleh dari rekrut masing-masing orang, nggak boleh. Kemudian larangan yang dimaksud tadi berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Semuanya nggak boleh ya. Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi. Nih, kalau nekat ngelakuin larangan itu, teman-teman kena sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Ebook ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman, silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini, dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di liliharnawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Untuk ketentuan penutup teman-teman, pasal 66, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat di Desember tahun 2024. Jadi semoga secepatnya ini bisa selesai teman-teman ya, bisa dibuka segera untuk pendaftaran CPNS dan juga PPPK. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi nggak boleh ada pengangkatan honorer lagi teman-teman ya. Karena ada non-ASN ini berarti yang honor lah atau kontrak dan lain sebagainya, itu udah nggak boleh ada pengangkatan lagi. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Lumayan tertarik teman-teman ya dengan undang-undang baru ini, dan itu alhamdulillah menguntungkan teman-teman yang daftar melalui PPPK teman-teman, meskipun namanya beda nggak apa-apa karena butuh penyebutan, karena beberapa hal kan berbeda, seperti teman-teman ikut seleksinya beda, ujiannya beda, tahap-tahapannya beda, makanya namanya beda. Kalau namanya sama berarti semua tahapnya juga sama teman-teman, tingkat kesulitannya juga sama dari tahun ke tahun kalau teman-teman paksain untuk ikut PNS juga. Jadi teman-teman syukuri aja meskipun namanya beda teman-teman, yang penting hak dan kewajibannya sama gitu teman-teman. Semoga membantu. Dadah. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.